Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Rajin lakukan ini, pemuda buta miskin nikahi gadis tercantik dan kaya lewat mimpi. Rahasia di balik pemuda buta mendapat jodoh gadis tercantik, terpintar, dan terkaya. Dikutip dari sripoku.com. Bila berbicara tentang cinta, semua orang tentu memiliki cinta. Karena itu, Tuhan sudah menciptakan manusia dengan jodohnya masing-masing. Seperti kisah nyata yang diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalamah berikut yang terjadi di Timur Tengah. Ustadz Khalid Basalamah menceritakan bagaimana seseorang dipertemukan dengan jodohnya. Jodoh selalu menarik dibahas. Semua orang berharap mendapatkan jodoh yang terbaik dalam hidupnya. Pasangan yang sempurna dan bisa membawa kebaikan. Seperti kisah berikut ini, seorang lelaki buta mendapatkan jodoh lewat mimpi. Diceritakan di suatu kota ada seorang pemuda buta sejak lahir tidak bisa melihat. Pemuda ini begitu taat, dia hafal Al-Quran. Hingga usianya masuk usia menikah, dia tiba-tiba terbersit minta dinikahkan oleh ayahnya. Berikut percakapan pemuda buta dan ayahnya. Ayah, umurku sudah dewasa, carikanlah aku istri karena aku ingin menikah. Wahai anakku, kau ingin menikah dengan siapa? Kondisimu buta, kita keluarga miskin. Siapa yang ingin mendapatkan mantu dari keluarga kita? Tapi aku ingin menikah, ayah. Baiklah, nanti ayah usaha carikan anakku. Pemuda buta itu diam, dia tidak membantah. Namun di dalam hatinya begitu kuat, dia benar-benar ingin menikah. Setiap hari dia berdoa. Tahukah doanya bagaimana? Pemuda buta itu berdoa, Ya Allah, karuniakan saya wanita di Yaman yang paling cantik, paling pintar, paling kaya. Doanya yang dilantunkan setiap hari selama sebulan. Begitulah kisahnya dan itu kisah nyata. Di hari ke-30 tepat sebulan dia berdoa. Pemuda ini tidur dan dalam tidurnya dia bermimpi. Di dalam mimpi itu ada yang mengatakan padanya jika ia akan mendapatkan jodoh. Wanita yang akan menjadi jodohnya merupakan seorang wanita dari kota sebelah, anak seorang tokoh masyarakat bernama Fulan. Saat subuh dia pergi ke masjid bersama ayahnya. Usai sholat subuh saat berjalan, dia bertanya pada ayahnya, Ayah, apakah benar ada kota lain di sebelah kota kita? Karena dia buta dan tidak tahu hal ini sejak kecil. Iya, ada. Ayah, apakah di kota sebelah ada seorang bernama ini? Iya, benar. Dan Fulan itu seorang tokoh terkemuka di kota tersebut. Ayah, apakah benar Fulan itu memiliki anak seorang Fulana? Iya, benar anakku. Dia memiliki anak seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya. Ayah, nikahkan aku dengan dia. Terkejutlah sang ayah begitu mendengar permintaan putranya tersebut. Astaga, anakku, apa kamu gak ngaca? Dia orang paling kaya, terhormat, anaknya cantik. Ayah, saya mendapatkan petunjuk itu dari mimpi. Saya tidak pernah tahu kota sebelah, apalagi tentang Fulana binti Fulan itu. Baiklah anakku, kita akan coba. Tentu ini merupakan pertaruhan nama keluarga, karena bisa jadi ditolak. Mereka pergi ke kota sebelah. Sampai di depan rumah keluarga Fulan tersebut, mereka diterima dan dipersilakan masuk. Ketika diterima tuan rumah, mereka ditanyai apa maksud kedatangannya. Ayah pemuda buta sambil hati-hati mengatakan,
jika dia memiliki anak buta namun halal Al-Quran dan beberapa kebaikan lain yang diucapkan. Namun anaknya minta menikah dengan anak tuan rumah, ucap ayahnya dengan sebaik mungkin. Tuan rumah terdiam sejenak dan tak disangka dia mengatakan menerima lamaran tersebut. Ya, saya terima. Ayah pemuda buta itu terdiam. Mengapa begitu cepat? Padahal anaknya buta dan mereka dari keluarga miskin. Mengapa Anda cepat sekali menjawab iya dan menerima lamaran kami? Tutur ayahnya heran. Tuan rumah itu dengan jelas mengatakan, jika dia semalam mendapatkan mimpi jika hari ini akan ada seorang pemuda buta dengan ciri-ciri pemuda buta ini yang akan menjadi menantunya. Subhanallah, ucap ayah pemuda buta. Namun dikatakan tuan rumah ia harus menanyakan dulu kepada anaknya. Jika anaknya mengatakan ya, lamaran akan diteruskan ke pernikahan. Tapi jika tidak, dia tidak bisa meneruskan lamaran tersebut. Tuan rumah akhirnya mendatangi kamar anaknya. Dia yakin pasti lamaran ditolak, karena hal yang sama sering dilakukan anaknya ketika banyak pemuda yang melamar. Ia lalu menjelaskan, jika ada pemuda buta dari kota sebelah hafal Al-Quran yang ingin melamar. Dengan jelas tak disangka anaknya mengatakan ya dan menerima lamaran tersebut. Tuan rumah bingung mengapa anaknya juga begitu cepat menjawab ya. Dia pun bertanya, mengapa kau menerima pemuda buta ini anakku? Anaknya berkata, ayah, semalam aku mendapati mimpi jika jodohku akan datang hari ini. Seorang pemuda buta dengan ciri-ciri persis yang diceritakan ayah. Dan dia merupakan suami terbaik, tutur anaknya. Luar biasa bukan? Ustadz Khalid Basalama mengatakan, apa makna dari cerita nyata berikut ini? Yakni kekuatan doa. Kita sering memang berdoa, tapi sayang baru 1-2 kali berdoa kita ciut. Kita tidak yakin. Padahal berdoa itu harus yakin dan tidak cukup dilakukan 1-2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.